Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan update lagi untuk pergerakan dari GMT. Nah, kalau GMT di video kemarin-kemarin kita juga udah sering bahas ya untuk token ini. Jadi kalau teman-teman masih ketinggalan video yang kemarin bisa tonton ulang. Cek aja linknya di kolom deskripsi. Dan hari ini GMT sudah terreject di area resistance di 1,2 dolar. Nggak terlalu oke, tapi masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan teman-teman. Kalau kita cek dari time frame satu harinya, dari RSI sendiri dia sudah menunjukkan pola dari bullish divergence. Di sini ada kenaikan daripada indikatornya, kemudian dari MACD juga sudah bikin bull cross ya, atau golden cross. Histogramnya warna merah sudah berakhir dan sekarang diganti dengan histogram berwarna hijau. Jadi ya lumayan positif. Dari segi volume perdagangan itu nggak terlalu tinggi, hati-hati teman-teman. Jadi karena volume perdagangannya nggak terlalu tinggi, kemungkinan sih naik dan turunnya itu bisa sangat volatile karena sedikit orang yang mempertahankan area tersebut untuk si GMT. Hari ini GMT sudah drop sekitar 5, sekian persen, dan apakah masih akan lanjut naik? Nah, kita akan cek dia di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam memang sudah waktunya untuk fase koreksi setelah kemarin GMT dari kisaran harga 0,8 itu bisa naik dan tembus ya sampai ke 1,3 dolar, yang mana sudah waktunya GMT mengalami fase koreksi dulu. Kalau kita lihat memang di sini ada beberapa level support yang mungkin ditembus. Level 78,6 itu sudah berhasil di breakdown dan sekarang dia OTW ke Fibo 61,8 di kisaran 1,14 dolar. Masih ada potensi untuk turun karena saat ini harganya ada di kisaran 1,18. Jadi ya bisa turun sekitar mungkin 3% lagi atau 4%. Oh, 3%, 3,46% lagi teman-teman. Jadi ya tunggu koreksi dulu. Kalau dari MACD dia ada ancang-ancang mau dead cross. Mungkin ada koreksi lanjutan yang mungkin bisa terjadi. Kalau dari RSI dia belum sentuh level jenuh belinya dan sudah mengalami koreksi lanjutan. Ya berarti kita koreksi dulu nih. Ada potensi koreksi dan kembali melanjutkan kenaikan. Ya semoga aja. Kalau kita cek dari time frame 1 jam, di time frame 1 jam penurunan yang terjadi pada GMT ini bisa dibilang kayak ada volume yang besar gitu turun teman-teman. Terus juga diikuti ketika dia drop di candle kedua di sini ada di kisaran 1,1 dolar. Mungkin GMT sempat ketahan juga di area tersebut, tapi akhirnya dia kebanting lagi. Di sini ada volume yang besar lagi dan ya sepertinya fase koreksi memang harus terjadi dulu pada GMT karena untuk perdagangannya memang sudah naik dalam beberapa hari terakhir ya. Di sini dia sempat ngepam bikin shadow, kemudian dia sudah berhasil tutup shadownya dan sekarang merupakan fase yang sangat wajar untuk mengalami koreksi terlebih dahulu. Kalau dari MACD ini histogram masih merah, dan di sini juga memang ada divergence, bearish divergence. So far ya wajar aja kalau GMT mengalami koreksi dulu. Dan untuk RSI-nya sendiri udah semakin dekat dengan area jenuh jual. Jadi kemungkinan ketika dia ada di level 1,14 itu kemungkinan dia RSI-nya sudah capai level di bawah sini ya. Dan semoga aja bisa untuk kembali melanjutkan kenaikan. Sekarang kita cek dengan Ichimoku. Dari Ichimoku Cloud sendiri GMT ini nggak terlalu oke kalau menurut aku di time frame 1 jamnya. Di sini dia sudah mendekati awan
yang mana kalau udah dekat awan, apalagi dia sudah chartnya sudah berada di bawah daripada dua indikator conversion line dan juga baseline, ini bisa saja menjadi fase transisi GMT mengalami koreksi, teman-teman. Koreksinya bisa dalam sih. Biasanya kalau fase-fase seperti ini, terutama kalau dari pergerakan harga grafiknya itu berhasil menembus daripada awan ini. Jadi dia tembus sampai ke bawah dari Fibo 50 di kisaran 1,09 dolar, itu merupakan tanda yang kurang bagus untuk GMT. Cuma kalau kita cek di time frame 4 jam untuk Ichimoku Cloud, cloudnya masih berwarna merah, belum ada transisi akan ke hijau, dan saat ini posisinya juga lagi ketahan di area support. Dan nggak bisa juga dibilang kalau GMT akan melanjutkan tren bullish, cuman kita perlu update juga ke depannya, akankah GMT akan bisa mempertahankan area cloud ini. Karena kalau dia bisa untuk mantul di cloud ini naik lagi, kemungkinan untuk awannya sudah akan berubah menjadi awan hijau lagi dan memberikan indikasi bahwa GMT siap untuk melanjutkan kenaikan. Untuk area resistance yang kuat saat ini ada di kisaran 1,2 dolar sampai 1,3 di sini. Jadi kalau GMT masih belum bisa menembus area tersebut, ada indikasi bahwa GMT kemungkinan akan dalam fase sideways saja di kisaran 1,2 dolar sampai dengan 0,8 dolar. Jadi kemungkinan dia cuma tektokan di sini setelah kemarin dia itu kena bantingan ya cukup parah dari 1,3 dolar turunnya sampai ke 0,8. Jadi ya banyak whales yang buang barang dan sekarang GMT lagi trying to naik lagi. Apakah dia bisa? Hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, sekian aja untuk GMT dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada koin lain yang mau dibahas, bisa tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja dan akhir kata saya Andre. Makasih.